Penderitaan sebagai kasih karunia. Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya, kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Ya, kita masuk di dalam eksposisi kembali di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai 25 di bawah tema penderitaan sebagai kasih karunia. Untuk itu saya mengajak kita membuka di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25. Ya, menghormati firman Tuhan, kita semua akan berdiri dan kemudian membacanya secara bergantian. Saya akan baca dari 18, Bapak Ibu boleh membaca dari 19 dan seterusnya. Di bawah itu penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Silakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan firman Tuhan dan boleh diberikan kesempatan boleh membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Baik Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengawali bagian ini saya mengajak kita untuk melihat data. Ya, ada sejumlah kira-kira 40.000 dari tahun 2014 sampai dengan 2023 pengaduan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ya. Kalau kemudian kita melihat lagi di dalam Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P3 2M ya. Di tahun 2023 saja itu ada 199 2000 kurang 1 ya pelaporan terhadap pekerja migran. Ya, ada berbagai kasus perlakuan buruk yang diterima oleh mereka, mulai dari kecelakaan, kriminalitas, kurang waktu istirahat, meninggal dunia, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerasan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, lalu kemudian penahanan paspor, ya, pencurian, penipuan dan lain sebagainya, ya, perdagangan orang dan lain sebagainya. Ya. Betapa dari data ini kita lihat betapa tidak mudahnya orang itu mencari nafkah di negeri orang. Betapa tidak mudahnya, betapa sulitnya hidup di perantauan atau di rantau orang. Ya, banyak kasus yang dialami, banyak tekanan yang dihadapi, banyak perlakuan buruk yang kemudian dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya karakteristik dari jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus ini mirip-mirip dengan pekerja migran tadi itu. Ya. Meskipun ya di dalam bentuknya yang berbeda, tetapi ada berbagai permasalahan, ada aneka macam permasalahan yang juga dihadapi oleh jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus. Ya. Tetapi kepada jemaat itu kemudian Petrus mengingatkan, menguatkan betapa pentingnya menjaga diri ketika hidup di perantauan, ketika hidup di negeri orang, ketika hidup bukan di tanahnya sendiri. Ya. Bagaimana mereka harus menjaga diri sebagai orang asing? Pasal-pasal sebelumnya sudah kita lihat sama-sama. Bagaimana mereka harus menjaga diri sebagai warga negara yang baik, ya, di tempat orang lain. Bagaimana mereka harus tunduk kepada pemerintah dan seterusnya. Bagaimana mereka harus menjadi pekerja yang baik, menunjukkan dengan ya kesetiaannya dan seterusnya. Bagaimana mereka harus menjadi saksi Kristus yang baik. Mereka harus menderita dengan sabar dan seterusnya.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 1 Petrus ini sifatnya lebih khusus. Kalau sebelumnya kepada seluruh jemaat, kepada semua karakteristik bagian jemaat, di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25, ya, Petrus itu berbicara kepada komunitas yang lebih sempit, ya, yakni kepada hamba-hamba atau kepada budak yang kemudian sudah percaya, ya, sudah menjadi Kristen. Nah, di dalam konteks ini Petrus berbicara kepada mereka bagaimana harus menjadi budak yang sudah percaya, ya. Bagaimana menjadi budak yang sudah Kristen, yang ya mungkin mengalami banyak permasalahan, dan juga mungkin mengalami banyak penderitaan. Tetapi Petrus mengajak melihat persoalan itu, ya, dari kacamata yang benar. Penderitaan itu, ya, yang mereka alami itu dari kacamata yang tepat. Karena jangan sampai kemudian mengalami penderitaan, apa memang saya ini ditakdirkan untuk mengalami penderitaan seperti ini? Atau saya ini memang nasib saya seperti ini? Ya, lalu kemudian bisa jadi, ya untuk apa saya percaya Kristen kalau kemudian masih tetap menjadi budak dan menderita seperti ini? Ya. Petrus kemudian memberikan, ya, gambaran kepada mereka, ya, menasihati mereka, ya, bagaimana menghadapi penderitaan yang dialami bukan oleh orang merdeka, tapi oleh hamba, oleh budak. Ya. Bahwa penderitaan tidak semuanya itu datangnya dari diri mereka sendiri. Penderitaan tidak selamanya itu datangnya dari, ya, dari ketidakmampuan, ya, dirinya sendiri. Tetapi ada kalanya memang Tuhan memakai penderitaan itu sebagai sarana untuk memberi kasih karunia kepada orang tersebut. Karena itu kita akan melihat apakah penderitaan itu kasih karunia atau penderitaan itu memang, ya, karena kebodohan dia sendiri, ya, karena dampak dari sikapnya dia sendiri. Sedikitnya ada 3 cara atau 3 ciri atau, ya, boleh sebut sebagai alasan yang penting mengapa penderitaan itu dapat dikaitkan dengan karunia Tuhan. Karena itu betapa Petrus mengajak, ya, harus jeli membedakannya. Jangan menggeneralisir semuanya penderitaan yang kamu alami, ya. Itu karena pencobaan, ya. Tetapi bisa jadi itu karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada ciri pertama bahwa penderitaan itu adalah karunia Tuhan. Kalau penderitaan itu, ya, dihasilkan karena perlakuan yang tidak adil, karena ketidakadilan. Ayat 18 dan 20. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Di ayat 18 menunjukkan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang budak, ya, yang sudah menjadi percaya. Bahwa seorang hamba atau seorang budak yang percaya itu haruslah orang yang tunduk kepada majikan, ya. Tunduk dengan seperti apa? Dengan penuh ketakutan. Ya, ketakutan di sini bukan berarti membuat hidup menjadi dalam ketakutan, tapi ketakutan lebih kepada hormat yang mendalam. Memiliki hormat yang mendalam kepada Tuhan, kepada majikannya. Kenapa demikian? Sebab hamba yang memiliki rasa hormat yang mendalam, maka di dalam hidupnya, di dalam tindakannya, di dalam pekerjaannya, ya, akan diiringi dengan penuh ketaatan, ya, akan diwarnai dengan kepatuhan, akan diwarnai dengan kesetiaan dan keikhlasan walaupun dia budak dalam melakukan pekerjaan. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa kemudian ditunjukkan sikap rasa hormat yang mendalam itu? Ya. Kepada Tuhan yang bagaimana, ya, ditunjukkan sikap yang hormat yang mendalam tadi itu? Apakah hanya kepada Tuhan yang baik dan peramah saja? Apakah hanya kepada Tuhan yang baik kepadanya saja? Atau juga kepada Tuhan yang bengis, yang jahat kepadanya? Ya. Karena begini, mudah saja bagi budak atau hamba untuk bersikap respect, hormat, ya, yang mendalam kepada Tuhan yang baik kepadanya.
Ya, ketika tuan itu ramah kepadanya, ketika tuan itu baik kepadanya, maka dia akan balik menghargai dia, balik menyayangi tuannya itu. Ya, dengan cara apa? Ya, dia akan bekerja lebih baik lagi, dia akan menaruh hormat lebih mendalam lagi. Ya, bahkan kalau kemudian kita baca di beberapa ensiklopedi, ya, bahkan ada budak yang rela membaktikan dirinya seumur hidup untuk melayani tuannya. Ya, ditandai dengan cara melubangi telinganya. Itu bentuk pengabdiannya dia. Karena apa? Tuannya baik, makanya dia mau mengabdi. Ya, ini namanya tahu diri. Ini namanya tahu diuntung, kira-kira begitu. Ini namanya balas budi. Karena Tuhan baik, ya saya harus baik. Mudah kan? Kalau kemudian kita bersikap hormat mendalam kepada Tuhan, ya, yang berbuat baik kepada kita. Tetapi bagaimana sikap budak atau hamba kepada majikan yang bengis, yang jahat kepadanya? Petrus menegaskan hal yang sama. Mereka pun harus bersikap sama kepada majikan yang bengis, yaitu tunduklah dengan penuh ketakutan. Ayat 18 tadi. Ya. Berilah rasa hormat yang mendalam bahkan juga kepada tuan yang bengis. Berilah ketaatan, berilah kepatuhan, berilah kesetiaan yang sama kepada tuan yang bengis itu. Mudah? Ya, tentu tidak mudah. Oke lah, dianggap kita lakukan. Ya, mungkin kita coba memposisikan diri sebagai budak. Oke, akan saya lakukan. Ya, sebagai orang percaya, ya, sebagai budak yang percaya, saya akan memberikan kesaksian, ya, di hadapan tuan saya yang bengis itu tadi. Ya, saya sebagai budak yang percaya akan melakukan tindakan yang baik. Ya, akan melakukan hal-hal yang baik yang menunjukkan saya budak yang percaya. Ya. Tetapi masalahnya, kalau kemudian sudah melakukan perbuatan baik, sudah mengabdi, sudah menunjukkan kesaksian hidupnya, tetapi Tuhan tetap bertindak bengis, tetap melakukan pemukulan, tetap melakukan penyiksaan fisik, tetap melakukan kerja paksa kepadanya, tetap melakukan pelecehan seksual, perlakuan tidak manusiawi, dan lain sebagainya. Padahal sudah berbuat baik. Ya. Lalu apa? Tuhan tetap saja bertindak bengis. Tuhan yang bengis tadi tetap berbuat, ya, kekerasan kepada dirinya. Bapak Ibu, apa jawab Petrus? Kepada mereka yang mengalami kasus seperti ini, Petrus menegaskan bahwa itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Karena itu jangan melulu menyesali nasib, jangan melulu menyalahkan keadaan, jangan melulu menyalahkan orang lain. Ya, misalnya konteks kita, karena Pak Guru, Pak dosen ini sentimen, ya, benci kepada saya kali, makanya nilai saya jelek terus. Ya. Oh, harusnya saya ini jadi juara. Itu acara kemarin karena jurinya itu terlalu benci sama saya, makanya saya dikasih jelek. Ya. Jangan melulu soal itu. Kenapa? Bisa jadi ada ruang di mana Tuhan sedang membentukmu melalui setiap perlakuan tidak adil yang kamu sedang alami. Bisa jadi Tuhan sedang membentukmu melalui ketidakbaikan yang kamu sedang alami, ketidakadilan yang sedang kamu alami. Bisa jadi Tuhan sedang memakai penderitaan, bisa jadi Tuhan sedang memakai ketidakadilan sebagai kasih karunia, anugerah untuk menguatkan iman. Tetapi jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan dulu. Sebab ada kriterianya, ya, seperti disebutkan ayat 20. Betulkah penderitaan yang dialami itu adalah anugerah Tuhan? Penjelasannya ada di ayat 20. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau hamba berbuat baik dan kemudian mendapat apresiasi dari majikannya, dari tuannya, yaitu hal yang wajar saja. Itu bukanlah kasih karunia. Ya. Memang sudah sepantasnya, memang sudah seharusnya, memang sudah sewajarnya, ya. Namanya juga jasa, namanya juga upah, namanya juga gaji, namanya juga bonus, honor, ya.
Bukan kasih karunia. Itu bukan kasih karunia. Sebaliknya, seperti dijelaskan Petrus tadi, ya. Kalau kemudian orang sudah berbuat baik dan kemudian tidak diapresiasi juga, kalau kemudian orang sudah berbuat benar dan tetap disalahkan juga, kalau orang sudah mengabdi baik dan tetap ditelantarkan juga, maka itulah kasih karunia. Spesifik Petrus menjelaskan bahwa itu adalah kasih karunia dari Allah. Apakah penderitaan yang kita alami adalah penderitaan karena ketidakadilan? Orang lain memperlakukan kita tidak adil? Atau penderitaan yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri? Mencuri misalnya, melawan, kurang ajar, merampok, dan sebagainya. Ya kalau kemudian ada konsekuensi hukuman, ya terimalah itu. Karena itu karena kebodohan kita kan. Tetapi ketika kita sudah tunduk, baik, berbuat semestinya, ya, penuh pengabdian dan masih saja mendapat tekanan, mendapat penderitaan dari Tuhan, ya, dari orang lain, tetap mendapat ketidakadilan, ya, bisa jadi itu kasih karunia. Bapak Ibu, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, ya, ini memiliki prinsip yang luar biasa, menentang Nazi, ya. Tetapi gara-gara menentang itu dia menderita, ya, luar biasa di akhir hidupnya. Sebelum kematiannya, Bonhoeffer menuliskan tentang buku The Cost of Discipleship, ya, tentang bagaimana penderitaan karena harus melakukan kebenaran. Dia sangat percaya bahwa mengikut Tuhan itu tidak selamanya mudah, tetapi mengikut Tuhan itu artinya menanggung salib, ya, memikul salib, ya, termasuk memikul salib yang dia dapat karena ketidakadilan tadi. Di akhir hidupnya Bonhoeffer tetap setia, ya, terhadap imannya. Dia berani menjadi saksi bagaimana kasih karunia Tuhan itu menolong dia, ya, bahkan ketika mengalami penderitaan yang berat. Kalau penderitaan itu datangnya dari Tuhan, kalau penderitaan itu sebagai anugerah Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan untuk menghadapi masalah, menghadapi penderitaan itu. Yang menjadi persoalan adalah kita seringkali terlanjur percaya bahwa penderitaan itu karena perlakuan orang lain, perbuatan orang lain, ya, yang kemudian menyudutkan kita dan lain sebagainya. Anak zaman sekarang lalu kemudian kita playing victim, ya, seringkali menyalahkan orang lain, mengeluh terus menerus, mencari perhatian berlebihan, manipulatif supaya orang itu memperhatikan dia. Masalahnya itu seperti itu. Bukan mencari ada apa di balik penderitaan ini, bukan mengevaluasi kenapa ya saya bisa menderita. Karena itu betapa penting mengintrospeksi diri. Benarkah kita ini sudah bersikap benar, ya, bertindak benar dalam tugas dan pelayanan kita? Kalau sudah, kenapa masih ada perlakuan tidak adil? Kalau masih tetap ada perlakuan tidak adil, ya, tetap ada ketidakadilan yang kita alami, ya, bisa jadi itu kasih karunia. Tetapi lagi-lagi lihatlah, tahu diri, respect, ya, refleksi ke dalam diri, ya, evaluasi diri. Karena kalau kemudian contoh gampang adalah bicara tentang penilaian orang terhadap diri kita. Kalau hanya kumpulan kecil orang yang berkata bahwa kita ini jelek, kita ini buruk, ya, kita ini busuk, ya itu adalah subjektivitas dia dan kelompok kecilnya. Tetapi yang bisa menjadi deteksi adalah kalau semua orang ngomong busuk tentang kita, ngomong jahat tentang kita, ngomong jelek tentang kita, bisa jadi bukan karena orang itu tadi, karena kita yang memang busuk. Bisa jadi karena kita yang memang jahat, bukan orang lain. Karena itu betapa pentingnya introspeksi ke diri. Jangan-jangan memang ya kita ini yang jahat, kita ini yang jelek. Jangan kerahkan diri. Tetapi kalau ketidakadilan itu kita dapat karena kita sudah berbuat baik dan tetap ada perlakuan tidak adil, maka itulah kasih karunia.
Bapak Ibu, itu yang pertama yang kita pelajari, bahwa kasih karunia, ketidakadilan, ya, itu memang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kasih karunia itu diberikan ya karena salah satu cirinya adalah karena ketidakadilan yang kita alami. Yang kedua, ciri kedua bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia ketika kita diberikan kesadaran ya, melihat bahwa penderitaan itu sebagai kehendak Tuhan. Kalau tadi ada ketidakadilan tapi kita sudah berbuat baik, ya tetap ada ketidakadilan. Sekarang kita diajak melihat oleh Petrus bagaimana kita ini diberikan kesadaran untuk melihat bahwa penderitaan yang kita alami itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Ya, ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ya. Saya ingin membacakan di terjemahan Perjanjian Baru yang kedua. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Baik, Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak fokus kita kepada kata sadar. Ya, kemarin coba cek, ya kata sadar itu kalau bahasa aslinya itu suneidesis. Ya, suneidesis. Kata ini, ya, ini bukan kata asal pilih saja, tetapi saya melihatnya bahwa Petrus itu menggunakan kata ini tidak sembarang. Karena apa? Ini suneidesis itu bicara tentang kata sadar tadi itu, bukan sekedar bicara dari bangun, dari tidur kemudian bangun. Bukan sekedar dari kemudian dari tidak sadar kemudian menjadi sadar, dari pingsan menjadi siuman, bukan sekedar itu. Tetapi sadar yang dimasukkan Petrus ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran batiniah yang dimasukkan oleh Petrus, tentang kesadaran nurani yang dimasukkan oleh Petrus, tentang the consciousness of anything yang dimasukkan oleh Petrus. Ya. Tentang jiwa yang bisa memilih, yang bisa membedakan antara apa yang baik dan buruk, tentang yang biasanya digunakan misalnya tentang bagaimana kesadaran tadi itu mendorong melakukan ya, yang pertama dan kemudian tidak melakukan yang kedua atau menjauhi yang kedua. Kesadaran yang membuat orang itu memuji salah satu lalu kemudian mengutuk yang lain. Kira-kira begitu. Itu bicara tentang suneidesis, itu bicara tentang sebuah kepekaan yang mendalam, sebuah pertimbangan yang mendalam di dalam dirinya. Di kalangan filsafat klasik, filsafat Helenis, kata suneidesis bicara tentang sebuah kesadaran internal, ya, kesadaran internal atau pengetahuan tentang ya sifatnya moralitas, ya, kebenaran, ya. Bicara juga tentang bentuk sebuah pengetahuan dari batin seseorang. Bapak Ibu, kesadaran ini berupa kepekaan pribadi, berupa sensitivitas diri, ya, suneidesis. Ya. Nah, tetapi kalau di dalam konteksnya Petrus ini, kesadaran atau hati nurani, suneidesis ini tidak seperti di dalam konteks filsafat yang bersifat netral. Artinya, ya, memilih baik dan buruk itu bergantung pada dirinya sendiri. Memilih baik dan buruk bergantung subjektivitas dia sendiri. Tetapi di dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 19 itu, suneidesis itu bicara tentang sebuah kepekaan nurani, kesadaran hati nurani yang sudah dikuasai oleh Tuhan itu sendiri. Jadi bukan soal kecanggihan kita, ya, bijaksananya kita bisa memilih baik dan buruk. Karena orang kalau, ya kata orang Allah bisa karena biasa kan, karena sering memecahkan masalah, dia semakin punya sensitivitas terhadap masalah. Ya, karena dia sering menganalisis, maka dia akan memiliki ketajaman dalam menganalisis. Bukan soal itu, tetapi analisa kita, sensitivitas kita itu yang sudah dikuasai oleh Tuhan, sehingga pilihannya adalah pilihan yang benar. Pilihan kesadarannya adalah pilihan yang benar atau tepat, ya. Bukanlah hati nurani yang netral, ya, di dalam konteks Petrus, tetapi hati yang sudah dikuasai, dicerahkan oleh Allah.
berupa kondisi batin seseorang yang bertindak, ya, yang membuat orang itu bertahan di dalam penderitaan. Dan kemudian dalam penderitaan dia sadar bahwa penderitaan itu bukan karena diri saya sendiri, bukan karena orang lain yang bertindak adil kepada saya, tetapi karena apa? Tuhan mengizinkan itu terjadi dan saya alami. Kan itu sunedesis bukan diberikan kepada semua orang. Sunedesis ada, di dalamnya ada relasi, ada hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Saya percaya tanpa pengenalan yang baik, ya, sulit orang untuk bisa melihat bahwa penderitaan itu sebagai suatu kehendak Tuhan. Ya. Dan itu betapa penting kesadaran tadi itu. Betapa penting kesadaran seperti ini, ya, yang Petrus inginkan dimiliki oleh para budak yang sudah menjadi percaya di perantauan. Ya. Sebab bahwa kesadaran terhadap penderitaan yang mereka alami, bahwa itu dikehendaki Tuhan, ya, itu penting kemudian dimiliki oleh mereka. Kalau para hamba atau budak Kristen itu tidak memiliki kesadaran, maka penderitaan yang sedang mereka timpa, yang mereka alami, ya, dan mereka rasakan, ya, mereka akan terus menyalahkan diri, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau orang memiliki kesadaran bahwa penderitaan yang sedang mereka alami dan rasakan itu adalah kehendak Tuhan, ya, disitulah letak anugerah Tuhan. Sulit orang memahami bahwa kejadian buruk dalam hidupnya terjadi karena kehendak Tuhan, ya. Karena ya seperti tadi itu sudah singgung di atas, karena orang akan cenderung mencari kambing hitam, orang lain, keadaan, situasi, dan seterusnya. Tetapi ketika orang sadar bahwa apa yang terjadi dalam dirinya, penderitaan yang sedang dialami itu karena kehendak Tuhan, sesungguhnya disitulah letak kasih karunia Tuhan. Berarti Tuhan sudah mencerahkan dirinya, Tuhan sudah mencerahkan budinya, Tuhan sudah mencerahkan, membuat dia peka. Tuhan itu memberikan kepadanya consciousness, sebuah kesadaran, ya, boleh dibilang kesadaran spiritual ke dalam dirinya. Bapak Ibu, ya, kita semua mungkin sering memasak dengan minyak zaitun, bukan? Tetapi tahukah kita proses bagaimana minyak zaitun itu dihasilkan? Bagaimana minyak zaitun itu diproduksi? Ya. Untuk menghasilkan minyak zaitun yang bermanfaat, bukan hanya untuk masak, tapi juga untuk kosmetik, untuk parfum dan segalanya, ya, dan sebagainya. Pohon zaitun itu harus kemudian ditekan, dipres. Semakin ditekan, semakin banyak mengeluarkan minyak. Semakin ditekan, semakin banyak mengeluarkan minyak, dan kemudian terus dipres, ditekan sampai kemudian minyaknya itu habis. Ditekan, ya. Tetapi karena tekanan menghasilkan sesuatu yang berguna, iya. Bapak Ibu, saya akan menafsirkan ilustrasi ini secara alegoris. Ya, proses ini sebagai sebuah, ya, proses penekanan yang mirip dengan penderitaan yang kira-kira dialami oleh jemaat Petrus yang adalah budak yang menjadi percaya. Mereka ditekan, iya, ya. Menyakitkan, iya. Tapi ketika ada sunedesis, ya, ketika ada kepekaan, kesadaran, ya, di dalam dirinya, maka, ya, kalau mereka sadar bahwa apa yang dihasilkan berikutnya itu adalah sesuatu yang berharga, maka itu menggambarkan bagaimana penderitaan di dalam hidupnya, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau penderitaan itu diterima dengan kesadaran bahwa itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk dirinya, bahwa itu adalah kehendak Tuhan kepadanya, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya bermakna, berharga. Karena itu Bapak Ibu, penderitaan jangan hanya dilihat sebagai, yaitu penderitaan fisik untuk saya, kesakitan untuk saya, hal negatif untuk saya, emosional untuk saya. Tetapi kita juga diajarkan Petrus bahwa melihat penderitaan itu melalui sebagai
pengalaman spiritual yang melibatkan pengenalan dan penyerahan diri kita. Sehingga kita memungkinkan kita untuk melihat penderitaan itu dari konteks yang jauh lebih besar. Penderitaan itu bukan hanya soal diri, tapi soal rancangan ilahi atas hidup kita. Bukan soal kitanya, tetapi soal kehendak Tuhan terhadap diri kita. Penderitaan dapat menjadi sarana Tuhan untuk memberikan anugerah kepada kita. Tapi jangan lupa, untuk memahami itu diperlukan kesadaran. Diperlukan kesadaran. Tanpa kesadaran itu, ya tidak mungkin kita bisa melihat. Karena itu, ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami penderitaan, dan kita tidak tahu mengapa kita terus-menerus mengalami penderitaan, mintalah kesadaran itu ke dalam diri kita. Mintalah hikmat Tuhan untuk kita. Mintalah kesadaran itu daripada Tuhan supaya kita mengetahui bahwa apa yang Tuhan inginkan sedang inginkan kepada diri saya. Ya, di balik segala penderitaan yang saya alami dan terus. Mintalah kepekaan dari Tuhan untuk memahami, benarkah ini dikehendaki Tuhan untuk hidup saya? Benarkah Tuhan mengizinkan itu terjadi? Saya terlalu percaya kalau kemudian itu betul kehendak Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan tidak akan pernah lepas kendali. Artinya Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, dan seterusnya. Tapi problemnya adalah kesadaran tadi itu seringkali kita tidak kemudian dapatkan. Pintalah itu. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan kelima, tentang hal ini sudah ditunjukkan juga kepada jemaat-jemaat, kepada kita juga. Saya akan membacakannya untuk kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, pencobaan tadi adalah ujian terhadap iman, menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yakobus menekankan bahwa pencobaan yang dialami itu bagian dari ujian terhadap iman. Tapi kalau kemudian kita sulit menerima bahwa itu adalah ujian terhadap iman kita, mintalah kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan, minta kesadaran daripada Tuhan untuk membukakan, untuk mencerahkan diri kita, supaya kita bisa memahami, betulkah penderitaan ini adalah dari Tuhan, supaya kita bisa memahami bahwa penderitaan ini adalah cara Tuhan untuk menguatkan iman kita. Tetapi lihat, cek diri dulu, introspeksi dulu. Apakah penderitaan ini terjadi akibat kesalahan saya, kebodohan saya, atau apa? Kalau itu adalah kesalahan dan kebodohan saya, maka terimalah itu sebagai bagian dari konsekuensi hukuman. Tidak perlu nyari-nyari tentang kesadaran. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, alasan yang ketiga yang menunjukkan bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia, adalah kita dipanggil untuk menderita. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Saya mengajak kita melihat di dalam kalimat sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebenarnya frase ini menghubungkan antara penderitaan dengan panggilan sebagai umat Allah. Memang kita sudah selayaknya menderita karena Kristus pun juga menderita. Sudah sewajarnya kita menderita karena Kristus pun juga menderita untuk kita. Karena itu penderitaan bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Baik kalau terkasih dalam Tuhan, bisa jadi juga bagian itu juga berkaitan dengan satu ayat di atasnya tentang ayat 20. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Panggilan tadi kaitannya dengan perbuatan baik dan penderitaan. Berkaitan dengan bagaimana kita dipanggil untuk berbuat baik. Tetapi kalau kemudian kita sudah berbuat baik, walaupun pada akhirnya menderita, itu kasih karunia Tuhan.
Ya, itu panggilan daripada Tuhan. Bapak orang percaya bukan hanya dipanggil untuk meresponi iman percayanya, ya, karena dia diselamatkan. Orang percaya juga dipanggil untuk menerima, ya, karunia yang berbeda, yaitu karunia menderita. Ya. Minggu lalu mungkin sudah disinggung di sini di dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Ada dua karunia yang ditunjukkan di sana. Ya. Pertama adalah karunia untuk percaya, yang kedua adalah karunia untuk menderita. Kita diberikan karunia untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu bukan karena diri kita, tetapi karunia Tuhan terhadap kita. Tuhan menyatakan diri keselamatan kepada kita, dan kemudian kita meresponinya. Saat kita meresponinya, itu bukan karena diri kita hebat, tapi Tuhan yang sudah menguasai diri kita sehingga kita bisa meresponi keselamatan itu, yaitu karunia. Tetapi jangan lupa, bukan hanya karunia itu saja yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi juga karunia untuk menderita. Ini seperti dua mata sisi, ya. Dua sisi mata uang. Ya. Tuhan memberikan anugerah untuk kita menjadi percaya, tetapi juga Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk merasakan konsekuensi dari percaya, untuk bertanggung jawab atas percaya kita. Diberikan anugerah untuk beriman, tetapi juga diberikan karunia untuk mengalami penderitaan karena iman. Iman juga bisa dibentuk melalui persoalan dan penderitaan. Iman bisa dibentuk juga melalui penderitaan, permasalahan yang dialami karena iman percaya tadi. Karena itu di dalam konteks Filipi tadi, Paulus mengingatkan agar Filipi itu tidak egois hanya memahami bahwa kalau kemudian dia menjadi orang beriman, hanya beriman saja dan percaya saja dan hidupnya diselamatkan saja. Jangan egois, oh gue diselamatkan, orang lain tidak diselamatkan. Jangan hanya berpikir seperti itu. Tetapi harus juga memahami ketika kita diberikan anugerah, ya, karunia untuk beriman, di sisi balik yang kedua ada anugerah untuk menderita. Ya, itu dua sisi mata uang yang kemudian diberikan kepada kita. Sebab keduanya adalah anugerah Tuhan, sebab keduanya adalah diizinkan Tuhan, sebab keduanya saling berkaitan. Iman tanpa permasalahan, ya, iman tanpa penderitaan, percayalah, iman itu akan lembek. Dan iman itu mudah digantikan, tergantikan. Dan iman itu tidak menjadi kuat. Begitu juga tentang penderitaan. Kalau melulu hanya penderitaan, merasakan ketidakbaikan, penderitaan tanpa adanya iman, maka orang itu tidak ada harapan. Karena itu Paulus mengajak, ya, di dalam Filipi tadi, mengajak untuk melihat itu secara bijaksana. Mengajak itu lebih proporsional lagi. Mengajak itu melihat lebih objektif lagi, lebih selaras sesuai lagi. Iman, penderitaan itu bagian dari hidup kita. Kita kembali kepada Petrus. Ya. Begitu juga tentang Petrus, bagaimana penderitaan itu adalah sebuah panggilan. Ya, rujukannya adalah Kristus itu sendiri. Sebab Kristus mengutus orang percaya tidak hanya untuk menjadi percaya dan bisa berbangga karenanya. Sebaliknya, orang percaya itu, ya, bagi Petrus itu harus dimurnikan imannya dengan berbagai penderitaan yang dialaminya. Ya. Karena itu penderitaan yang betul-betul penderitaan, ya, yang datang dari Tuhan itu bukan kebetulan. Penderitaan yang tidak datang dari kebodohan kita, ya, dari kesalahan kita, itu bukan kebetulan. Tapi itu sesuatu yang sudah dipersiapkan, sesuatu yang sudah diizinkan Tuhan. Dan penderitaan itu nyatanya menjadi bagian dari perjalanan iman seseorang. Tentang menderita, Kristus sudah memberikan teladan yang nyata. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Enggak mudah. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, padahal dia punya kuasa. Ya, jangankan mau menerima penderitaan, ya, untuk menghindarkan dan kemudian melawan balik pun bisa. Tetapi ia tidak mengancam. Tetapi ia
justru menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Bapak Ibu, Petrus mengajarkan kepada jemaatnya dan juga kepada kita untuk dipanggil mengikuti teladan Kristus, baik itu dalam perbuatan baiknya, dalam ketaatannya, dalam penderitaannya, dalam keikhlasannya, dalam pengorbanannya. Dia yang tidak berdosa, dia yang berintegritas, tidak bohong tadi. Ya. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bukan pendendam, ya, bukan pembalas, ya, tetapi meletakkan persoalan itu pada proporsinya, ya, mengembalikan kepada Bapa Sang Pengadil itu. Ibu, bagaimana kita melihat ketidakadilan? Mungkin kita tidak punya kuasa, atau mungkin kita punya kuasa. Sebenarnya yang lebih menderita adalah kalau kemudian kita punya kekuatan, kemampuan untuk membalas, dan kemudian kita menahan diri untuk tidak membalas. Tetapi kalau dalam posisinya budak kan bukan begitu. Ya. Mereka tidak mampu membalas, tidak mampu berbuat apa-apa, mau tidak mau mereka hanya menerima ketidakadilan yang dialaminya. Ya. Tentang hal ini Petrus menyarankan, kembalikan itu kepada Tuhan, Sang Pengadil itu. Bapak Ibu, teladan perbuatan baik sudah ditunjukkan oleh Kristus. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Ya. Tapi Kristus pun tetap menderita karena ya, harus menjadi korban untuk kita semua. Kristus adalah teladan utama. Ya. Dia tidak hanya menunjukkan kasih, kesabaran, memberikan teladan, ya, yang seharusnya kita semua juga ya, lakukan, ya, jalankan ketika menghadapi penderitaan. Sekali lagi, tidaklah mudah, ya, ketika penderitaan itu betul-betul kita alami. Satu hal yang kemudian kita perlu cross check adalah penderitaan itu datangnya dari mana? Datang dari diri atau bukan? Kalau datang dari ketidakadilan, ya, kita sudah melakukan perbuatan baik dan kemudian tetap ada ketidakadilan yang kita alami. Ya, bisa jadi itu kasih karunia Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita diberikan kesadaran oleh Tuhan bahwa benar, ya, itu adalah bagian dari rencanaku. Benar bahwa kesadaran yang Tuhan, yang penderitaan yang sedang saya alami itu bagian dari rencana Tuhan. Maka itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi, memang kita dipanggil untuk menderita. Dan kiranya itu juga menguatkan kita untuk menjalani penderitaan. Penderitaan, ya, dalam penderitaan ada kasih karunia. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa.